Record. Udah ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian dari Prodi Teknologi Industri Pertanian 2019. NPM 240310190049. Permisi, ini di sini aja. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa tugas yang diberikan di matkul atau mata kuliah satuan operasi industri. Nah, kita langsung aja untuk pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama, nah, lebih jelas. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu bagaimana cara menghitung mol dan apa saja satuannya, dan digunakan ketika kapan satuan-satuan tersebut. Sebelum kita masuk mengenai rumusnya, kita cari tahu dulu apa sih itu mol, gitu kan. Mol merupakan satuan pengukuran dalam sistem satuan internasional untuk jumlah zat. Ketika kita SMA mungkin disuruh nyari berapa mol dari suatu dan sekian berapa mol dari senyawa ini, gitu kan. Dan itu memang karena sudah menjadi sistem satuan internasional yang digunakan untuk mencari jumlah zat, ya maka kita menggunakan mol itu terus menerus gitu sampai kuliah sekarang. Nah, untuk rumus mencari mol itu sendiri ada dua di sini. Jadi yang pertama massa Z dibagi oleh berat molekul atau MR. MR itu massa relatif. Nah, sama massa relatif artinya sama dengan berat molekul air. Air lagi, Z. Mohon maaf untuk yang tadi. Nah, apa sih bedanya? Kenapa ada dua rumus di sini? Kenapa massa Z yang di awal itu GR atau gram? Kenapa massa Z yang kedua itu LB atau ohm? Nah, ini akan bersangkutan dengan satuan-satuan yang digunakan. Ketika massa tersebut dengan satuan gram, maka satuan yang akan digunakan untuk tersebut adalah gram mol. Sementara apabila massa tersebut menggunakan massa zat yang menggunakan LB atau pound, maka massa satuan si molnya itu adalah LB mol, seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya apabila kurang jelas, kita langsung ambil ke contoh aja nih. Misalkan kita mau ambil H2O, atau kita bisa kenal sebagai air. Untuk H2O ini sendiri, H2O memiliki atom H dan O, hidrogen dan air kan. Nah, si AR ini memiliki AR dari H atau hidrogen ini jumlah 1, sementara ARO adalah 16. Untuk mencari MR dari H2O itu cukup mudah, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah H yang ada dengan jumlah AR atom tersebut. Misalkan H berjumlah 1. Di H2O terdapat 2H, berarti 2 dikali 1, 2. Kita simpan dulu 2-nya. Kemudian di H2O, O itu 1. Sementara AR dari O itu 16, berarti 2 yang tadi kita tambahkan dengan 16, itu 18, seperti itu. Dengan satuan MR yang nanti akan digunakan di pencarian mol, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada densitas, volume spesifik, dan berat jenis. Apa sih perbedaan dari ketiga hal tersebut? Nah, densitas merupakan massa jenis atau yang bisa kita katakan sebagai juga rapatan dalam pengukuran massa setiap satuan volume benda yang bersifat tetap. Nah, misalkan kita nyari suatu densitas karena massa suatu volume, maka mencari rumusnya cukup massa dibagi volume, M/V, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi volume spesifik. Volume spesifik itu apa sih? Volume spesifik itu kebalikan dari si densitas ini, yaitu kalau tadi kita mencari massa di setiap satuan volume. Nah, kalau di sini kita nyari volume spesifik dari setiap massa itu berapa. Jadi V per M. Atau lebih mudahnya, misalkan kita yang diketahui itu adalah densitas, maka rumusnya adalah 1 per densitas, seperti itu. Oke, lanjutannya adalah berat jenis. Nah, berat jenis ini perbandingan antara berat dan juga volume benda yang mempunyai rumus M kali G dibagi V atau W dibagi V, seperti itu.
Oke, kita lanjut. Seperti ini harusnya di sini aja ya, biar kalau ganti slide-nya tuh harus dipindahin gitu. Tapi nutupin, jadi harus dikecilin. Nah, dikecilin aja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang laju alir massa, volumetrik, dan molar. Laju alir massa itu atau kita kenal sebagai mass flow rate merupakan massa suatu fluida mengalir per satuan waktu. Kita nyari nih berapa sih massa satuan fluida tiap waktunya, berapa sih yang mengalir fluida yang mengalir dalam satuan waktu, misalkan sekian gitu kan. Jadi untuk mencarinya itu kita pakai rumus M per T, di mana T sebagai waktunya, M sebagai suatu fluida tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah laju alir volumetrik. Laju alir volumetrik ini kita mencari volume fluida yang mengalir di setiap waktu. Kalau tadi kan kita menggunakannya M ya, si masanya ya. Kalau ini tuh V, sebenarnya sama, kita cuma yang dicari itu beda. Kalau yang di awal tadi massa, yang kedua ini volume. Cuman satuannya sama di tiap waktu ada berapa sih kayak gitu. Jadi rumusnya kita pakai V per T. Kemudian yang ketiga ada laju alir molar. Nah, molar ini bukan moralitas yang mengalir per satuan detik. Kita nyari masanya, kita nyari volumenya, kita juga bisa nyari molaritas dari si ini dalam setiap satuan waktu. Kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut. Oh ya. Nah, selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol itu apa sih? Fraksi mol itu perbandingan banyaknya mol dari Z tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Sebelum masuk ke rumus, di dalam suatu larutan itu kan ada dua jenis ya, yang apa ya namanya itu, terlarut dan pelarut. Nah, namanya aja larutan gitu, campuran dari dua gitu kan. Nah, ketika kita mencari gitu kan, misalkan berapa sih mol dari Z yang A misalkan, nah atau B gitu. Nah, kita harus melihat posisinya dia dulu nih. Si A ini sebagai Z yang ini terlarut atau bener ya? Atau pelarut. Nah, ini nggak lupa. Lupa dimasukin rumusnya ya. Nah, jadi fraksi mol terlarut atau pelarut. Nah, apabila kita ternyata si A itu merupakan mol yang terlarut, maka kita menggunakan rumus fraksi mol sama dengan NT atau yang terlarut itu dibagi dengan jumlah mol dari si pelarut dan terlarut, seperti itu. Oke. Oh, ternyata ini rumusnya adalah rumus fraksi mol pelarut ya, yang NP ini. Nah, fraksi massa itu harusnya di sini. Jadi ini ada yang salah ya. Pak, mohon maaf, ini harusnya itu fraksi mol terlarut, jadi pelarut. Nah, kita kecilin. Ternyata jelek. Kita pilih aja guys. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh soalnya aja ya, biar agak cepat. Bagaimana cara mencari fraksi mol? Misalkan terdapat sebanyak 27,6 gram etanol C2H5OH dilarutkan dalam 54 gram air. Nah, di sini airnya itu sebagai pelarut karena yang dilarutkan adalah si etanolnya. Di sini disertai data AR dari C, karbon, hidrogen, oksigen. Biasanya di setiap soal disertain. Apabila misalkan di soal tidak disertain, kita bisa cari di internet, itu udah tersedia. Nah, kemudian pertanyaan adalah hitunglah fraksi mol etanol. Karena yang dicari hanya etanol, yang kita cari posisinya etanol sebagai apa? Tadi etanol diposisikan sebagai pelarut. Sebagai terlarut karena dia dilarutkan dengan pelarut air. Nah, apakah kita harus mencari molnya si terlarut ini, si etanol? Enggak, karena di rumus ini kita harus mencari juga mol si air ya sebagai pelarut, seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja. Kita
diketahui masanya sekian 27,6, massa H2O airnya 54 gram. Kemudian diketahui juga AR itu untuk mencari MR diperlukan AR. Nah, misalkan di sini airnya C 11, air H-nya 1, ARO merupakan 16. Ditanyakan adalah fraksi mol etanol itu berapa? Nah, misalkan MR dari kita langsung nyari nih MR dari etanol dulu. MR dari etanol itu berapa? Maaf, ini tuh harusnya bukan MR dari etanol doang ya. Harusnya sama H2O juga, sama air. Dan air. Nah, oke, MR dari etanol dan air. Kenapa dua-duanya? Karena nih, di data ini kita bakal butuh dua-duanya. MR dari etanol, kita cari sekian C2H5OH. C-nya dikali 2, 24. H-nya dikali 5, 24 tambah 5, 29. 29 ditambahkan dengan, oh maaf, ternyata hanya 2, guys. Berarti 24 tambah 2, tambah 6, sorry. 24 tambah 30 tambah 16, 46 gram per mol. Maaf, ini tipe ya. Nah, kita udah dapat. Nah, kita juga dapat MrH2O-nya H1 kali 22 tambah 16 merupakan 18 gram per mol. Kemudian dapatkan jumlah mol dari etanol tersebut. Nah, kita udah dapat nih MR-nya. Kita bisa nyari molnya dong. Kan datanya udah ada, massa ada dan MR ada. Kita cari C2H5OH atau etanol ini mempunyai massa sebesar 27,6 dibagi dengan MR yaitu 46 gram per mol. Dihasilkan 0,6 mol. Kemudian untuk H2O-nya massa per MR-nya yaitu 54 dibagi dengan 18 gram per mol MR. Dapatlah 3 mol. Nah, gimana cara nyari si fraksi mol terlarut ini? Seperti yang di rumus, yaitu si si etanolnya ini NT-nya yaitu si 0,6 di atas dibagi dengan NT plus NP yaitu 0,6 ditambah dengan 3 itu airnya. Nah, setelah itu dibagi, ketemulah hasilnya 0,167 seperti itu. Oke, kita lanjut aja ini buat fraksi massa tuh sebenarnya mirip-mirip, cuma bedanya itu kalau tadi fraksi mol dan fraksi massa. Misalkan kita nyari massa dari suatu A dibagi dengan total dari seluruh massa seperti itu, sama kayak tadi. Nah, kita masuk ke pembahasan kelima yaitu jenis-jenis konsentrasi per suatu zat. Yang pertama saya akan bahas tentang persen massa. Nah, persen massa ini sebenarnya apa sih? Dari namanya udah kebayang ya, persen dari suatu massa gitu kan. Massa apa? Nah, itu kan ada massanya dibagi menjadi dua gitu, telarut sama terlarut. Nah, untuk mencari persenannya gimana? Sebenarnya kayak perhitungan dasar gitu. Misalkan kita nyari terlarutnya, kita nyari terlarut per dari massa larutan atau massa total dikalikan dengan 100%. Misalkan 40 gitu kan, dan satunya 60 gitu. Berarti 40 per 60 plus 40 per 100 kali 100, berarti 40% gitu. Untuk persenan zat pelarutnya juga sama, cuman kita ubah aja. Kita harus tahu yang ini pelarut, yang ini terlarut gitu. Kemudian kedua karena saya bahas yaitu molaritas. Molaritas ini udah dibahas ya di atas, yaitu satuan konsentrasi menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Maaf, tadi sebenarnya itu kita belum bahas karena tadi itu mol. Mol itu beda dengan molaritas. Nah, kenapa beda? Karena ketika kita mencari mol, ya udah itu tuh mol. Nah, molaritas itu memerlukan mol gitu. Untuk mencari molaritas kita cari mol dulu, kemudian kita cari berapa sih yang terlarut dalam 1 liter lautan, atau kita misalkan menggunakan mili yaitu dikalikan dengan 1000 per ml. Tapi misalkan kita menggunakan liter, 1 per liter atau dibagi dengan liter seperti itu. Gitu ya. Berarti yang ketiga ini kita masuk ke molaritas. Nah, molaritas ini merupakan banyaknya mol zat terlarut yang 1 kg pelarut. Secara matematisnya molaritas itu rumusnya mol zat terlarut dibagi massa terlarut. Bedanya apa? Nah, kalau molaritas itu tuh per satuan volume, mol per satuan volume. Sementara molaritas itu per kilogram atau massa atau massanya. Mohon maaf ya. Nih tadi yang untuk molaritas ternyata rumusnya ada di situ.
Saya geser ya, kesalahan di sini tadi. Oke, nah selanjutnya itu yang keempat ada fraksa mol atau fraksi mol sih. Nah, si fraksa mol atau fraksi mol ini merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut dengan si pelarut terhadap pelarutannya. Kayak yang tadi saya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam larutan itu terdapat terlarut sama terlarut kan. Nah, kita cari itu misalnya fraksi mol pelarut atau terlarut dengan rumusnya sama. Dengan syarat bahwa ketika dijumlahkan antara fraksi mol pelarut dan terlarut itu jumlahnya satu. Jadi si larutan itu terdiri seimbang, bukan seimbang sih, apa ya? Proporsinya tuh pas gitu antara si pelarut ditambahkan dengan si terlarut, yaitu satu. Karena mereka campuran, gitu kan. Kemudian ada normalitas. Nah, normalitas ini tuh merupakan menyatakan bahwa jumlah ekuivalen pada sisi terlarut dalam 1 liter lautan. Nah, ini coba deh. Untuk asam beda, untuk basa beda. Ketika untuk asam itu bisa sebanding dengan 1 mol ion plus, kemudian untuk basa itu 1 mol ekuivalen atau sebanding dengan 1 mol ion OH. Amin. Lanjut. Nah, pertanyaan keenam adalah apakah kegunaan basis? Basis ini mau digunakan dalam melakukan analisis derajat kebebasan atau kita anggap sebagai ADK ya. Nah, selain itu emang buat apa sih? Itu tuh untuk mempermudah perhitungan ketika nggak ada perhitungan yang bukan tepat, apa ya? Ya tepat. Nah, kita tuh bisa menggunakan si basis ini sebagai pacuan atau patokan gitu. Jadi mempermudah perhitungan. Oke, kita lanjut. Cara menurunkan persamaan-persamaan konversi suhu. Nah, ada 4 ya yang kita ketahui skala yang digunakan untuk mengukur suhu. Celsius C, Fahrenheit F, Reaumur R, dan yang terakhir Kelvin atau K. Untuk satuan internasional sendiri kita bisa memakai K, Kelvin. Kenapa? Jadi misalkan kita mencari atau kita kenapa harus bisa konversiin sih? Karena ya kita ada satuan internasional gitu. Ketika kita misalkan ditanya misalkan karena internasional pasti setiap nasional beda kan. Nah, ketika kita ingin menggunakannya in general, ya udah konversiin ke Kelvin. Pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya buat cari perbandingan? Bukan cara perbandingan dulu, gimana cara ngubahnya gitu. Ya, itu langkah pertama itu kita cari perbandingan skala masing-masing. Kita cari selisih antara titik bawah dan titik apa sih namanya titik didih atau titik atas di setiap skala. Bukan yang itu tapi yang ini dulu harusnya. Nah ini nih ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kita tahu bahwa Celsius itu titik bawahnya itu berada di bukan titik bawah, selisih antara titik bawah dan titik atasnya ada 100 kemudian Fahrenheit itu 212 di titik bawahnya minus 32, kemudian Reaumur di titik atasnya itu 80 dan dikurangi titik bawahnya sekian dan juga Kelvin. Setelah dikurangi kita dapat perbandingan tuh 300, 180, 100 dan ternyata masih bisa kita sederhanakan menjadi ini 5945. Kita biasanya kalau SD kan langsung diajarin bahwa Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, tapi ntar ada titik kedua. Nah, titik kedua itu apa? Antar kalau dijelasin. Oke, Kelvin Celsius plus 273 kayak gitu kan. Oke, maaf ada motor lewat. Nah, karena kita udah dapat di sini. Nah, kita masuk ke contoh nih. Ada 100 derajat Celsius. Misalkan kita ubah ke Reaumur, gimana caranya? Dari perbandingan yang diubah dibagi dengan perbandingan yang awal, kemudian dikalikan dengan suhu. Reaumur itu 4 per 500 Celsius dikalikan dengan 100. 80 misalkan. Memang 80 dapat 80 derajat Reaumur. Maaf ya kalau Kelvin itu ternyata nggak berbagi. Jadi misalkan ini si 100 derajat Celsius Kelvin tambah 273 jadi 373 Kelvin ya nggak pakai derajat. Oke, udah. Misalkan Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu kan 9 ya perbandingannya ya sama Celsius 5. Apakah bisa misalkan dari Celsius ke Fahrenheit cukup 9 per 5 dikalikan 100? Enggak, karena titik awalnya itu dia 32. Jadi perlu dipahami 32. Begitu juga ketika Fahrenheit
turun ke Celsius, misalkan 100 derajat Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu nggak langsung dikaliin, tapi dikurang 30 dulu. Berarti berapa tuh? 78. Agak jelek ya nggak ya? 68, maaf. 68 dikalikan dengan baru 95, kayak gitu. Nah, gimana cara ngubah Reaumur atau Fahrenheit ke Kelvin? Itu kita tuh ngubahnya konversinya ke Celsius dulu, kemudian tambahin 273. Nah, kenapa sih kita harus ngubah ke Celsius dan tambah 273? Karena ini sama perbandingannya sama-sama 100 sebenarnya tuh, makanya sama-sama 5 kan. Nah, tapi yang perbedaannya adalah titik mulainya itu si Kelvin berarti 273. Maka dari itu ada penambahan 273 di setiap konversi yang dilakukan dari Celsius ke Kelvin. Oke, saya rasa cukup jelas. Maaf, ini ternyata kesalahan lagi di sini. Nah, kita masuk apa itu tekanan hidrostatik, tekanan absolut, tekanan relatif gauge, dan tekanan barometrik atau atmosfer. Tekanan hidrostatik itu dikenal juga dengan tekanan pada zat cair yang memberikan tekanan baik ke samping, lateral, maupun ke dasar wadah akibat adanya gaya gravitasi. Oke, aku kasih contoh ya. Di sini tuh kayak kita renang sebenarnya. Renang tuh kan kita ke bawah. Nah, ketika kita renang ke bawah itu kan ada gaya gravitasi yang menentang. Jadi semakin ke bawah semakin berat gitu. Begitupun berat. Benda-benda, maksudnya benda itu ketika kita turunin kan dia semakin turun ke bawah kan. Nah, tapi ketika benda itu misalkan ternyata ngapung gitu kan, ternyata beratnya itu belum cukup gitu. Ternyata gaya gravitasinya masih lebih kuat, lebih gede gitu, daripada si gaya tekanan hidrostatis ini gitu. Nah, yang kedua ada tekanan relatif gauge. Itu adalah tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer. Nanti tekanan atmosfer bakal dibahas di sini, ada tekanan sendiri. Di atas atau bawah tekanan atmosfer, tekanan ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Tekanan relatif dari zat cair berhubungan dengan udara luar atmosfer bertekanan 0. Sehingga tekanan relatif adalah positif bila lebih besar dari tekanan atmosfer dan negatif apabila lebih kecil. Oke, saya bisa lanjut. Oke, untuk tekanan atmosfer itu tekanan yang pada titik manapun di atmosfer bumi, karena emang di bumi kita kan dilingkupi oleh atmosfernya, ternyata si atmosfer ini mengeluarkan suatu tekanan gitu. Nah, umumnya si tekanan atmosfer ini hampir sama dengan hidrostatik yang disebabkan oleh berat udara di atas titik permukaan. Oke, kemudian ada tekanan absolut, merupakan suatu tekanan yang di atas nol absolut atau jumlah dari, nah ini nih, kan tadi kita udah tahu nih tekanan atmosfer sama tekanan relatif. Nah, jumlah dari si tekanan atmosfer dengan tekanan relatif itu menghasilkan tekanan absolut. Apabila tekanan relatif ada negatif, maka tekanan absolut ada tekanan atmosfer dikurangi dengan tekanan relatif. Itu ya sebaliknya, apabila tekanan relatif itu positif, maka tekanan relatif dikurangi dengan tekanan atmosfer, seperti itu. Karena kita cari dari jumlah selisih gitu kan. Kemudian yang ke-9 itu ada jelaskan alat ukur tekanan laju air dan suhu. Oke, yang pertama kita bahas mengenai alat ukur tekanan ya, atau kita bisa kenal sebagai barometer. Nah, barometer ini merupakan alat pengukur tekanan udara yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Oke, bentar. Nah, kan ketika dia mengukur suatu tekanan atmosfer itu kan ada tinggi dan rendah. Nah, itu menandakan apa sih? Kalau tekanan udara itu tinggi, berarti cuaca itu sedang bersahabat gitu, atau aman-aman aja. Nah, ketika tekanan udara rendah, berarti bisa jadi kemungkinannya badai yang merupakan nggak bersahabat. Oke, yang kedua ada flow meter. Nah, flow meter ini merupakan sebuah alat ukur untuk mengetahui jumlah fluida atau laju aliran yang bergerak mengalir ke dalam sebuah saluran terbuka maupun titik pipa tertutup. Flow meter ini atau kita kenal sebagai massa flow meter ya. Nah, massa flow meter ini massa flow meter. Nah, massa flow meter ini tuh mengandalkan sinyal output yang secara langsung berhubungan dengan massa fluida. Dari jenisnya itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada thermomassa flow meter, yang kedua ada Coriolis flow meter.
itu adalah jenis dari massa flow meter. Kemudian ada yang kedua itu velocity flow meter. Sorry, tadi salah. Jadi itu sebenarnya flow meter itu bagi dua, massa flow meter sama velocity flow meter. Massa flow meter sama velocity flow meter yang mirip. Cuman bedanya si massa ini lebih mengandalkan sinyal output yang secara langsung berhubungan dengan massa fluidnya. Sementara si velocity mengandalkan sinyal output yang berdasarkan dari velocity. Velocity itu kecepatan. Nah, kecepatan dari suatu fluid. Seperti itu. Kita bisa langsung masuk ke yang tiga adalah termometer. Nah, termometer ini merupakan alat untuk mengukur suhu. Termometer memanfaatkan sifat termometrik suatu zat, yaitu perubahan-perubahan sifat zat karena perubahan suhu zat itu. Oke, termometer ini kayaknya udah hal awam bagi kita, apalagi yang bisa kita kenal. Sedang pandemi ini ada termometer inframerah. Nah, termometer inframerah itu yang kayak gimana sih ini? Kayak gini. Biasanya kalau kita pergi ke mall atau mungkin lagi di luar di pandemi kayak gini, kita dicekkan suhunya. Kenapa termometer ini dipakai gitu? Karena emang termometer siapa namanya infrared ini itu tuh nggak terlalu emang buat mengukur suhu yang nggak terlalu besar dan juga tanpa kontak fisik. Jadi emang sangat direkomendasikan untuk mencegah penyebaran virus corona seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya itu termometer inframerah. Nah, itu buat apa? Itu tuh biasanya bukan termometer inframerah. Tadi kan inframerah untuk mengukur suhu yang nggak terlalu besar ya. Nah, ketika kita mengukur suhu yang tinggi, itu biasanya kita menggunakan termometer air raksa. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup ya 9. Oke. Yang ke-10 adalah apa yang kalian harapkan setelah mempelajari kuliah satuan operasi industri. Kalau yang saya harapkan, gini ya, seperti yang ada di prodi lulusan teknologi industri pertanian gitu. Kita kan di nantinya mungkin ya, karena mungkin saya masih semester 3, tapi ini spekulasi saya, perkiraan aja sih. Kita nantinya kan dituntut untuk memahami proses, manajemen, dan sebagainya. Nah, untuk di matkul ini itu lebih fokus ke bidang aja proses. Kenapa sih kita belajar kuliah satuan operasi industri dan harapannya? Yang jelas harapannya itu mungkin dari lulusan bentar ya. Nah, setelah belajar matkul ini tuh ingin dapat apa gitu untuk menghasilkan suatu produk dari bahan baku yang diolah sehingga nilai bakunya tinggi. Itu kan banyak yang diperlukan ya, kayak prosesnya, bahkan alatnya. Nah, di dalam prosesnya ini ada pengukuran ya. Pengukuran ini ada pengukuran zat pelarut, zat terlarut, bahkan mungkin ada pencampuran dan sebagainya. Sebanyak itu kita harus kenal satu-satu dengan apa yang kita campur, bahkan alat-alat yang kita gunakan, bahkan juga cara mengukur, bahkan juga reaksi yang ditimbulkan ketika kita mencampurkan dua hal menjadi satu gitu atau lebih gitu kan, bagaimana cara dan sebagainya itu, sehingga nanti jadilah suatu produk yang diolah dari suatu bahan baku menjadi suatu produk nilai tinggi yang nantinya insya Allah lebih bernilai gitu dibandingkan si bahan baku. Jadi yang saya harapkan ya itu tercapai gitu. Jadi selain kita manage apa hal yang kita punya, kita tahu gitu ya, nggak mungkin paham beberapa karena mungkin terlalu banyak ya, tapi juga tahu gitu mulai dari prosesnya, pembuatan. Jadi ketika kita masarkan suatu produk atau kita manage produk kita tahu betul apa yang kita apa yang kita manage atau apa yang kita buat seperti itu. Dan mungkin ini juga akan berguna ketika kita menjumpai produk-produk yang bukan punya kita gitu. Kita bisa lah dapat insight dari misalkan produksi teman kita, oh ternyata bahan baku dari ini bisa nih kita campurkan dengan bahan baku ini dengan cara seperti ini. Misalkan kita dapat itu di satuan operasi industri gitu. Baik, saya rasa cukup dari saya. Saya matikan subscribe di sini. Oke. Sekian dari saya, Muhammad Fabian, UPM 09. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum. Mohon maaf apabila ada salah atau kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.